masalah rahmat, masalah tidak ada perpecahan. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ente tahu ajaran Nabi itu dari mana? Ustaz, antum kenal dengan Al-Quran nggak sih? Nah, jawab dulu pertanyaan saya, baru kita lanjut diskusi. Ente tahu ajaran Nabi tadi dari mana? Ustaz, antum kan yang ngajak diskusi nih. Ente tahu. Sudah 2 kali saya tanya, yang ketiga ente tidak jawab, turun saja, capek soalnya. Ente gitu. tahu, yang ajaran Nabi yang Anda katakan tadi, Anda tahu dari mana? Al-Quran dan Sunnah, Ustaz. Oke, di mana Al-Quran dan Sunnah yang bilang seperti itu? Al-Quran, Quran surat apa, ayat berapa? Hadis dalam kitab apa? Riwayatnya siapa? Al-Quran itu implementasinya yang penting, Ustaz. Nah, saya tidak tanya masalah implementasi, saya tanya ayat surat apa, ayat berapa? Ustaz, Al-Quran itu yang penting. Saya tanya sudah 2 kali ya, yang kedua kali saya tanya surat apa, ayat berapa? Antum punya dalil, makanya Anda bilang. Yang ketiga terakhir saya tanya surat apa, ayat berapa? Syukran, jazakumullah khair. Antum tidak curiga dengan anak-anak tidak? Kita tanya, anak tidak curiga dengan antum? Tidak mau curiga, apa? Karena pernyataannya keluar di mulut antum. Oh, dia yang bilang Nabi mengajarkan seperti ini. Oke, Anda ketemu Nabi tidak? Tidak, jelas. Anda tahu ajaran Nabi seperti itu dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, Al-Quran ayat apa, surat ayat berapa, surat apa? Hadis dalam kitab apa, riwayatnya siapa? Ini implementasi apa? Susah. Coba yang Wahabi ketek Wahabi apa? Yang Wahabi coba bilang saya Wahabi, saya Salafi atau saya manhaj salaf biar dinaikkan. Nah, itu betul. Apanya? Mau kebongkar apanya? Saya yang bicara ini ajaran Nabi, kita tanya ajaran dari mana? Ini tanya di salah itu bukan? Tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke, Ahli Sunnah wal Jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Orang awam, Bang. Orang Satu pertanyaan aku. Wes, mau apa? Oke, Bang, Naik ini mau saya ngapain? Jalan di atas mau aras. berjelas aja, Bang. Mau nanya sesuatu yang saya pengen ketahui. Oke, Fadol. Ini kan diskusinya tentang Sunni dan Wahabi. Menurut Abang sendiri, aliran-aliran itu seperti Wahabi, seperti Sunni, Wahabi, Syiah itu, menurut Ustadz, Wahabi itu sesat apa enggak? Sesat. Wahabi dan Syiah. Kalau Syiah, Ini sesat. Syiah. sesat. Terus kalau Wahabi sesatnya itu gimana, Ustadz? Karena mujassimah. Tri tauhid. Oke, dengan segala mujassimahnya. Kalau Syiah sesatnya di mana, Bang? Sama, mencela sahabat. Nah, yang saya ketahui tentang apa ini ya, tentang mencela sahabat atau mencela yang digaungkan atau diagungkan oleh saudara Sunni ini, itu ada satu fatwa dari ulama yang dijadikan apa, marja oleh si A sendiri, itu membuat fatwa itu diharamkan. Itu bagaimana? Orang awam tahu marja. Orang awam menasihati. Mantap. Lanjut. Gimana? Itu bagaimana, Ustaz? Dengan fatwa yang dikeluarkan itu? Bagus. Ya, fatwa di urusan dia sendiri kan, bukan urusan saya. Surya ini ada Dengan segala dalihnya bahwa yang mengkafirkan sahabat itu adalah si A ekstrim dan Rafidi. si A yang lain itu berlepas diri. Mana? Si ada berapa madhab sih? 5 kan? Yang mengkafirkan sahabat itu kan Rafidi. Anda bicara Rafidi atau Syiah? Rafidi kafir. Yang- Rafidi itu ada yang sampai menuhankan Sayyidina Ali, ada yang menganggap
wahyu itu salah turun, seharusnya turun ke Sayyidina Ali yang mengkafirkan. Berarti si A ini nggak semuanya sesat gitu. Bukan, tidak semuanya sesat, tidak semuanya kafir. Yang kafir itu Rafidi. Minta Sisanya penjelasannya antum dari mana itu? Wah, Sisanya? kafir. Bingung kan. Mau bahas yang mana bang? Satu-satu aja bang. mau bahas yang mana ini? Wahabi atau Syiah? Ya si A dulu, ntar Wahabi. Terus Berarti sampai si A gitu. Aman dari si A ya? antum dari Syiah? Saya netral, saya pengen mengetahui semua aja. Jangan gitu Oh, bang. antum netral, mengetahui semuanya. Tadi katanya awam. Enggak. Tadi Kan saya- awam ini. Yang tahu Saya semua. pengen memperjelas semuanya gitu. Memperjelas Cara semua. berpikirnya sampean itu gimana tentang tentang aliran ini, tentang aliran itu. Oh, mau ngoreksi. Katanya awam, ngoreksi kan. Enggak, saya pengen jadiin Iya. Ustadz ini sebagai contoh. Enggak, jangan kalau Makanya mau jadi diperjelas lagi. jangan, saya enggak mau jadi contohnya antum. Kalau mau sini datang ke rumah. Aman, ya? Enggak mau saya jadi contoh lewat sosmed. Sini datang ke rumah. Berarti semua si A itu Hah? Hah? termasuk sesat juga. Wahabi di sini. Apa? Apa? Pirang tahun ya? Gak pernah dolangan catat. Hah? Apa? Kenakan dengan Ais. Berarti si A itu ada yang sesat, ada yang enggak gitu. Kaisania enggak? Masalahnya apakah Kaisania masih ada hari ini? Syiah itu 5 madhab bang, antum buka enggak tahu antum awam atau enggak, di kitab Al-Milal wan Nihal 5 madhab mereka, dan ada yang mirip dengan kita, perbedaan hanya Tanya di sahabat nanti lah. repot kayaknya, enggak tahu juga ini, mungkin lagi takia atau bagaimana. Ramai. Kaisania mirip Kalau dengan kita, pandang- hanya berbeda dengan afdoliyat, pengafdolan kepada Sayyidina, mengatakan Sayyidina Ali lebih afdol daripada semua sahabat. Kita Sunni Sayyidina Abu Bakar. Halah, selesai. Kaisania dengan kita cuman beda itu. Kecuali antum bicara Syiah yang lain baru. Sudah? Sudah. Apa lagi? Terima Sudah. kasih. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sampai itu dibuat Ada yang tanya. Mangano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perlu kan dijawab. Waalaikumsalam. Perlu kan dijawab. Ya, ya. Saya mau bertanya, kira-kira goalnya Wahabi Salafi ini apa? Pengennya apa? Sehingga tujuan mereka tercapai baru puas. Kira-kira apa pengennya ini? Memecah belah umat. Memecah belah umat. Jadi para ustadz-ustadz mereka itu punya otak seperti itu. Ya. Dan Astagfirullah. memberhalakan Tuhan. Ya. Kalau kami lihat dari nonton YouTube segala Nanti macam itu Tuhan, kayaknya masalahnya beradab mereka tuh apa masuk akal kalau mereka itu dikatakan merusak kita. Oke, saya tanya Pak. Ya, Saya tanya kira-kira beradab enggak bilang kaki Tuhan mengkerut? Di neraka. Kaki Ya, Tuhan itu- mengkerut di neraka itu beradab enggak? mm-mm. Hei. Hah? tidak beradab, tetapi kan itu Oke, pemahaman kencing suci mereka. itu- Oke, kencing suci itu beradab? Tidak, Tidak. Oke. Bilang Allah ada tangan saja itu berada maksudnya. Allah ada tangan beradab enggak? oh tidak. Allah ada sangat tangan, tidak. Allah turun seperti turunnya, Allah turun seperti turunnya kita. Berarti maaf Ustaz ya, berarti mereka ini gagal paham katakanlah ya. Bukan cuman gagal paham, sesat. Allah. Dikira mereka itu gagal paham, mereka itu sesat dan Gagal, tolol. gagal paham bisa dimakfur. Iya, sudah bodoh, sesat lagi. Itu yang terjadi pada Wahabi. Dia enggak percaya, sini coba kasih datang Khalid Basarama. Kita buktikan kebodohannya dia sini. Rukun wudhu 2 itu, si tolol. Hmm. Oh, berarti memang dari apakah dari memang sumber guru mereka ini sudah nggak valid gitu loh. Sudah bermasalah.
Dari kitab Tolong yang bermasalah, gurunya iya, itu. dijelaskan Bro, Pak Ustadz. Pak, Kira-kira ketidakvalitan guru mereka ini di mana Pak Ustadz? Ibnu Abdul Wahab itu mengatakan orang kafir bertauhid. Ibnu Abdul Wahab mengatakan Allah bertempat di ars. Ibnu Abdul Wahab itu mensyirikkan orang yang bertawasul. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Malam tadi Utsaimin bilang Allah lebih besar dari A. Ya, Allah lebih besar dari A. Allah lebih besar. Ibnu Taimiyah bilang, Ibnu Taimiyah bilang kursi Allah itu ars lebih besar daripada ars atau kursi lebih besar daripada Allah. Astaga. Oh, Allah jadi punya tangan, punya kaki, punya wajah. Allah seperti Amrod, kan kurang ajar. Itu konsep berhala itu, Bang. mereka mau menjadikan Allah itu berhala. Tapi sebenarnya mungkin mereka itu tidak sampai mengatakan Allah itu seperti berhala Pak Ustadz mungkin ya, tapi pemahaman mungkin mereka memahami. Udah. Sudah seperti itu, Pak. Bayangkan dia mengatakan Astagfirullahaladzim. Sampai sampai seperti itu Pak Ustadz pemahaman mereka. Mereka di dalam ayat kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kan mereka mengatakan ada tangan Allah, ada kaki Allah. Akhirnya semua binasa kecuali wajah Allah. Jadi menurut mereka tangan kaki Allah itu binasa. Jadi kita Coba mau bayangkan diajak. ada manusia mengatakan bagian dari Allah binasa, kurang ajar apa coba ini makhluk. Ya. Oke, Bos. Jadi ya kami yang awam ini bingung kadang-kadang. Kalau mendengar nonton YouTube video Ustadz mereka tuh kayak masuk surga kayaknya. Ya, kayak masuk surga. Karena mereka Surga itu langsung kayak apa? Quran dan hadis gitunya. Quran Kami ini bingung. Semua firqah menggunakan Quran dan hadis. Kita itu menggunakan Quran dan hadis dan cenderung memberikan fatwanya ulama kita. Mereka tidak Quran dan hadis pemahaman orang yang hari ini hidup. Contoh si tolol Khalid itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kaki Allah mengkerut. Bahlulnya magrum ini rajal. Bahaya, Jadi, Pak Ustadz, saya ada permohonan dengan Pak Ustadz. Pokoknya Ini sebelum dari antara seluruh live ini kan banyak debat antara apologet dengan Islam gitu kan Pak Ustadz ya. Saya baru menemukan pagi ini antara Sunni dan Wahabi, dan inilah sebenarnya permasalahan yang perlu dijawab. Hari-hari selalu bertengkar masalah Sunni dan Wahabi. Nah, jadi saya mohon kepada Ustadz supaya live ini kalau bisa setiap hari lah. untuk Intinya, mencerdaskan. Yakin? Ya. Pokoknya Setiap hari kalau suruh ada setiap hari. apa-apa, Setiap hari Pak Ustadz. Seperti kalau bisa Ustadz ada juga jam malam. Jadi ada orang-orang yang malam yang baru sempat gitunya. ya. Yang penting ada singa kita lancar, Bang. Iya. Intinya saran saya Pak, pokoknya di kampung siapapun, di daerah siapapun, kalau dia punya jabatan berpengaruh di daerah situ, ya sebagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka ubahlah, usirlah, hilangkanlah kemungkaran itu biadih dengan kekuasaannya. Jadi kalau ada Wahabi sampai di daerah kita, usir. Kalau ngeyel, ada kira-kira tombak jitunya Pak Ustadz. Kalau mereka itu datang, apa tombak jitu dalil kami awam ini untuk melawan mereka? Kami ini kalah dalil Pak Ustadz. Tanya mereka selalu ulang-ulang kan? Mereka ulang-ulang kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah sesat. Tanya 3 tauhid mereka. 3 tauhid mereka diajarkan Nabi tidak? Oke. Tidak ada, Pak. Siap. Sampai besok kiamat tidak bakal ada isi perkataan Nabi itu mengajarkan 3 tauhid. Ya. Nggak Berarti ada, bid'ah Nabi juga nggak itu pernah Pak bilang Ustadz tauhid ya? terpakai. Sesat. Itulah sebenarnya kesesatan yang ada hari ini. Siap Pak Ustadz. Iya, akan saya pegang itu Pak Ustadz yang tadi. Saya akan tanyakan 3. Apa tadi Pak Ustadz? Saya akan tanyakan 3. Ganti ini yang Wahabi Pak, saya nyimak Pak.
Sip, pokoknya kurang lebih seperti itu. Cukup ya, Pak? Oke, makasih Pak Ini ada Ustadz. hero babi datang. Ingat Yo. Pak Ustadz, setiap hari live-nya. Ya, insya Allah. Jangan lupa di sawer Assalamualaikum. singa kita, Pak. Waalaikumsalam. Pak sampean nyimak di bawah ya Pak ya. Ini ada hero Ya, Wahabinya ya, siap. Saya akan simak terus insyaallah. Saya suka ini. Tap layar Pak. Oke. Ya, salah. Oh, ini dia. Angu. Assalamualaikum, pengikut 3 Tauhid. Yang tadi itu mana itu murid bahasa lama tadi itu? Man, namanya siapa itu murid bahasa lama? Gigi tadi itu. Ajak dia di sini. Apa maksud benteng ini? Dia apa gimana ini? Mau dibunuh benteng. Yes, monggo Bang. Bang siapa ini? Angu. Oh, ini. Bukan yang tadi. Ini Rambang. Ya, Rambang. Ya, assalamualaikum. Yang Wahabi ngomong dulu silakan, Tafadol. Di taping di bawah tunjukkan kesesatan bahasa lama. Dia bilang kaki Allah mengkeruti neraka itu sesat. Kok ditanya? Ujung-ujungnya binasa. Masa Allah binasa? Bakalul. Kullu syai'in halik. Aku nggak ada suara aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih hidup. Iya, ada benteng di belakang. Ana mau bertanya Ustaz, Ya, Nah, ini kulit. apakah tiga tauhid yang diajarkan oleh orang-orang salaf itu termasuk bid'ah Ustaz? tidak. Bukan salah, klarifikasi dulu, bukan salah. Bukan salaf itu. Salaf tidak mengajarkan 3 tauhid. Kalau antum bilang salaf mengajarkan 3 tauhid, sekarang bawa kepada saya coba pernyataan. Mana Bang? Orang-orang terdahulu, orang-orang salafi, orang-orang salaf di zaman sahabat tidak mengajarkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oke, mana coba? Bawakan saya satu orang salaf yang mengajarkan itu. Silakan. Ana bertanya sama antum ya Ustaz. Tidak. Kalau saya bilang tidak. Tidak mengajarkan seperti itu. Jadi Sekarang bagaimana kalau tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Tauhid yang benar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. La Sudah ma'bud Iya, Islam. bihaqqi illallah. Iyalah ma'bud bihaqqillah. Alas. Orang tidak mengakui itu syirik, kafir, kelas. Jadi masalah rububiyah itu bagaimana kita mengenal ciptaan-ciptaan Allah kalau kita tidak mengenal Dari bagaimana siapa? Dari siapa Anda tahu? Dari siapa Anda tahu begitu? Bagaimana- Kemudian bagaimana sebelum uluhiyah? ke sana, sebelum ke sana yang membagi jadi 3 itu siapa? Yang mengatakan tauhid menjadi begini Ustaz. Nah, Kalau bentar dalam dulu, itu dulu. dari dakwah kita bagaimana sebentar, yang menjelaskan membagi. bagaimana Pertanyaan saya kita simple. menjelaskan Bisa bagaimana diskusi dari- rububiyah, uluhiyah, Bisa asma wa diskusi dari- sifat. Bisa diskusi atau tidak? Afwan Ustaz, afwan. Oke, sekarang saya tanya sebelum Oke, Bagaimana anak orang awam Sekarang- Ustaz? sekarang saya mau tanya, antum orang awam. Saya mau tanya, Anda tahu tidak yang membagi tauhid menjadi 3 siapa? Kalau dikasih tiga itu untuk penjelasan aja Ustaz. Iya, yang saya tanya Kalau menurut bukan, saya tidak untuk tanya menjelaskan saya kepada tidak orang tanya. awam. Saya tidak tanya tujuan, yang saya tanya yang membagi rububiyah, siapa. uluhiyah, asma wa sifat. Saya tidak tanya tujuan, yang saya tanya itu yang membagi siapa. Paham sampai sini? Yang membagi siapa, Bang? Saya tanya yang membagi siapa? Yang membagi dulu siapa? Hiburan Ustaz Irfan, tenang. Tenang, Ustaz Ipan. Serambi pusing di situ, pusing di situ, di sini ketawa. Yang membagi siapa, Bang? Saya enggak tanya tujuan itu membagi untuk ini, untuk itu, enggak. Saya tanya yang membagi siapa. Yuk. Dibuka mic-nya, Bang.
Afwan Ustaz. Kalau orang-orang salaf itu, orang-orang salaf wasabiqun Yang saya tanya, bagaimana menjelaskannya Ustaz? Yang saya tanya Kan bukan gini, bagaimana Afwan Ustaz. yang Anda saya nggak tanya, tahu. Saya bukan, yang saya tanya, Anda bukan orang yang saya salaf. tanya, yang saya tanya, Anak saya orang tanya, salafi mengikuti. bisa capek. Yang saya tanya bukan tujuannya. Sudah 2 kali ya. Yang kedua ini, yang kedua. Saya salap mah. Sudah yang kedua ini. Salep nggak sih? Sarap. Buka mic-nya, Bang. Sudah kedua Bang ya. Capek kalau 3 kali turun. Yang saya tanya bukan tujuan. Ada Oke, hadis tujuan Nabi, nanti kita Ustaz. bahas. Ada hadis Nabi. Oke. Khairun nas Membagi tauhid jadi qarni. 3. Sebaik-baik Oke. manusia di zamanku. Khairul quruni. Khairul qurun bukan khairun nas, khairul qurun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas qarni summa allazina yalunahum. Baca hadis salah weh. Sudah ya. Terakhir Bang, terakhir. Sebaik-baik Yang manusia di zamanku kata Rasul. Kenapa nggak ngikut sahabat Ustaz? Oke, sahabat siapa yang membagi tauhid jadi 3? Ana lihat di penjelasan orang-orang salafi Ustaz. Oke, salafi itu siapa salaf? Yang antum maksud dengan salaf siapa? Orang-orang terdahulu yang soleh. Oke, orang terdahulu yang soleh yang membagi tauhid jadi 3 siapa? Memang nggak ada dibagi 3 Ustaz. Tapi penjelasannya bagaimana Kalau Ustaz? tidak ada, kalau tidak ada Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan Nabi tidak membagi Bagaimana tauhid. menjelaskan asma wa sifat kepada orang awam seperti Di kami? dalam Al-Quran jelas ada Asmaul Husna, masalah selesai. Kalau tanya lagi bagaimana, lihat di tafsir ulama, bukan membagi tauhid jadi 3. Cukup ya? Waktunya. Kita main. Dan bagaimana menjelaskan kepada kepada kami, bagaimana uluhiyah yang benar, rububiyah kepada Allah yang benar. Oke, uluhiyah yang benar itu menganggap Tuhan semata-mata, menganggap Allah sebagai semata-mata Tuhan dan menyembahnya kepada Allah. Selesai masalah. Bagaimana kita mengenal Allah dengan apa yang diciptakannya kalau nggak dijelaskan? Dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis, kitab ulama banyak. Bukan membagi tauhid jadi 3. Ana rasa menurut Ana orang-orang Anda salafi siapa pun kok menurut Anda? Anda belajar agama di mana? tidak membagi 3 Kok Ustaz. menurut Afwan. Anda? Jadi kata wala tatafarraqu Mana? wala tatafarraqu fi. Wala tatafarraqu apa? Nabi bilang sataftariku ummati ala salasina wa sab'in ala sab'ina wa salasa 73. Kita kan nggak tahu Ustaz 73 itu siapa yang salah. Kita dikasih tahu, ente aja yang enggak tahu. Kita dikasih tahu. Kullu hafinar illa wahida. Nabi kan kasih tahu. Kan ditanya yang satu pamanil itu wahida iya. itu siapa yang satu? Afwan Ustaz, Ma'ana yang satu itu alaihi kan kita nggak tahu yang benar. Kata siapa kita enggak tahu. Kita dikasih tahu Nabi kok. Nabi kasih tahu ma'ana alaihi wa ashabi. Ajaran di mana, kelompok di mana memegang ajaranku dan ajaran sahabatku. Pertanyaan anak, kapan Nabi mengajarkan tauhid terbagi 3? Itu mungkin penjelasan aja Ustaz untuk supaya orang awam ini paham. Penjelasan aja itu hadis Nabi, Bro. Hadis Ada itu hadis yang Nabi. dibagi 3 itu ma'ana alaihi wa ashabi itu penjelasan. na'am. Oke, Dari penjelasan Nabi. itu penjelasan aja. Penjelasan itu tauhid bagi penjelasan 3 itu ya Ustaz Afwan. itu Itu hanya penjelasan aja dari ulama-ulama salafi. itulah penjelasan tentang kesesatan. Itulah awal kesesatan. Itulah awal kesesatan, penjelasan tentang kesesatan 3 tauhid itu. Cukup ya? Ya, jazakallahu khairan katsiran barakallah. Assalamualaikum. Ya. Allahu yahdik. Semoga Allah kasih hidayah antum selamat dari kesesatan 3 tauhid dan kesesatan Ibnu Abdul Wahab. Orang ini Allahu yahdik. Allahu yahdik, Allahu yahdik, Allahu yahdik. Barakallahu fikum ya Ustaz. Amin. Apa Ustaz? Allahu
Aduh. Cukup ya. Putih. Aduh. Buruan pagi. Siapa ini brotherhood mulia dengan manhaj salaf mantap, suruh dia naik. Mana? Mau tanya. Ya, Mas. Oh, itu Wahabi ya? Kayaknya mungkin. Wahabi. Monggo yang pengikut Ibnu Abdul Wahab. Jual ngawal di atas Arab naik, Iya, iya. ada kitabnya. Oh itu kan cuman penjelasan kan. Siapa yang jelaskan? Aduh. Dijepit. Bang Mersa ini. Bang Mersa Malaysia. Oh, ya. Ada yang mau Apa sih nak kiri? aja sebentar ya. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Ngetut. Kawan-kawan Wahabi, berhentilah mengikuti ajaran Wahabi. Bagaimana cara mengenal ajaran Wahabi? Simple. Banyak kok di Indo model mereka. Walid Basalama, Firanda, siapa Bajrei, terus siapa lagi tuh? Something. Yang Baladraf, siapa namanya Baladraf. Sesat. Berhentilah dari ajaran-ajaran seperti itu. Apalagi yang memecah belah umat. Bahaya. Kasihan. Aduh, kena bandar rugi. Aduh. Kaunya Holid. Ya. Berapa jam kita lagi? Itu kan? Nah, ini baru. Ada berapa ya? Kagak. Hah? Sekarang tinggal 200 lebih. Loh, ini yang usir. Bingung saya kalau lihat akun-akun kayak begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kau apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ya gimana? Antum ahli sunnah wal jamaah. Ya? Awas. Ya orang awam. Orang awam. Oke, monggo. Oh, ya, jangan ngeyel ya, jangan ngeyel seperti tadi ya. Awam kan? Ya. Oke, mantap ya, Fadul. Kenapa? Hah? Ya, lanjut ngomong. Ya, Terus lewat saja. Ya. Iya, apa namanya? Di masyarakat nih banyak sekali orang-orang Wahabi, Ustaz ya. Bagaimana sih untuk menangkal Usir. orang Wahabi ini, Ustaz? Usir Pak, usir dari kampung kita. Suruh pulang ke kampung mereka. Waduh, kudu ngongkosin, Ustaz. Perlu dia jalan kaki Pak. Bisa. Intinya begini, kalau ada Wahabi ya bagusnya diajak untuk ikut amalia kita, diajak ikut pengajian kita. Jangan dibiarkan dia buat pengajian di tempat kita, karena nanti bermasalah. Kadang ada kita temui Wahabi yang moderat, kemudian menerima perbedaan. Nah itu kan bagus, tinggal kita ajak mereka untuk ikut amalia kita. Ya, suruh mereka bertobat. Nah, dan ya kalau bisa sampai tobat lah, suruh mereka bertobat. Nah, nggak usah. Yang masalahnya orang-orang Wahabi seperti itu nggak masalah. Ustadz mereka yang sangat bermasalah itu ustadz mereka seperti Firanda, Khalid Basalama, Baladraf dan lain-lain. Apalagi ustadz mereka yang di kampung-kampung sana mudah menyalahkan. Nah itu jangan sampai mereka itu buat pengajian di tempat kita. Karena kalau buat pengajian
di tempat kita. Ada pengaman. Kalau menghargai perbedaan tidak masalah. Masalahnya mereka tidak menghormati perbedaan, cenderung menyalahkan kita, mengatakan kita syirik, mengatakan kita sesat. Masalah. Ustaz, Hargailah perbedaan. bisa nggak Ustaz? Ustaz bisa nggak mengadakan apa namanya diskusi atau debat langsung ke orang-orang Wahabi gitu? Enak nih Ustaz nih, kita bisa menyimak dengan baik di mana perbedaannya, di mana perselisihannya gitu Ustaz. Bisa. Bisa dan dari dulu